Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita belajar mata pelajaran IPA terapan pada hari ini. Bersama-sama belajar dengan Ibu Sri Darwati SPD. Hari ini kita belajar materi KD5 mengenai energi dan daya listrik. Pada materi KD5 tentang energi dan daya listrik yang kalian pelajari nanti ada dua hal, diantaranya A. Pengertian energi listrik, B. Daya listrik. Baiklah, kita pelajari bersama-sama. Sudah siap belajar ya anak-anak? Mari kita bahas A dulu mengenai pengertian listrik. Energi listrik merupakan salah satu bagian dari energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Sehingga energi listrik juga berlaku hukum kekekalan energi, di mana hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi hanya mengalami perubahan bentuk atau jenis energi yang lain. Perhatikan contoh berikut ini. Jika kalian memperhatikan lampu yang ada di rumah, pada saat lampu dinyalakan akan terjadi peristiwa perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Seorang juru masak di sebuah restoran memanfaatkan perubahan energi kimia menjadi energi panas, yaitu pada proses memasak menggunakan kompor gas. Gas LPG mengalami pembakaran dan menghasilkan panas yang digunakan untuk memasak. Sumber listrik berasal dari adanya arus listrik yang mengalir dalam suatu penghantar. Penghantar yang baik dapat mengalirkan arus listrik disebut konduktor. Tembaga merupakan salah satu contoh logam yang mempunyai sifat sebagai konduktor atau penghantar arus listrik yang sangat baik. Arus listrik sendiri berawal dari adanya aliran elektron yang bergerak dari potensial yang rendah ke potensial yang tinggi. Energi yang dihasilkan sebagai akibat aliran arus listrik yang mengalir dalam suatu penghantar disebut energi listrik. Listrik memiliki besaran-besaran sebagai berikut. Nanti kalian pelajari ada 7 hal yang harus kalian pahami betul-betul. Yang pertama, tegangan listrik. Yang kedua, arus listrik. Ketiga, hambatan listrik. Keempat, muatan listrik. Yang kelima, kapasitansi. Yang keenam,
induktansi. Yang ketujuh, energi listrik. Listrik memiliki besaran-besaran sebagai berikut. Tadi diuraikan satu persatu di slide sebelumnya, kita uraikan sekarang. Yang pertama, tegangan listrik. Tegangan listrik atau disebut juga beda potensial. Apa pengertian dari tegangan listrik atau beda potensial? Pengertiannya, tegangan listrik atau disebut juga beda potensial adalah perbedaan potensial listrik dua titik dalam suatu rangkaian listrik. Perlu kalian ketahui, satuan dari tegangan listrik adalah volt. Lambangnya untuk simbol satuan huruf V besar. Berdasarkan ukuran perbedaan potensialnya, tegangan listrik dibedakan menjadi 4 macam, yaitu A. Tegangan ekstra rendah, B. Tegangan rendah, C. Tegangan tinggi, D. Tegangan ekstra tinggi. Alat yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik adalah voltmeter dan osiloskop. Tegangan listrik dapat bersumber dari akumulator atau disebut juga aki. Kemudian yang lain, solar cell, baterai, dan generator listrik. Jadi tegangan listrik sumbernya bisa dari aki, bisa solar cell, kemudian bisa baterai, dan bisa juga generator listrik. Sebelum menggunakan alat voltmeter, perlu diketahui pada pengukuran tegangan listrik. Perlu memperhatikan rangkaian arus listriknya, yaitu arus searah atau arus bolak-balik. Jika arusnya searah disebut juga arus DC. Sedangkan kalau arus listriknya bolak-balik, maka disebut juga arus AC. Pada rangkaian arus searah, kutub positif memiliki potensial tinggi, sedangkan kutub negatif memiliki potensial rendah. Apabila pemasangan rangkaiannya salah, maka penyimpangannya terbalik, tidak ke kanan tetapi ke kiri. Sementara itu, pada arus bolak-balik tidak terjadi permasalahan meskipun pemasangannya terbalik. Jadi kalau memasangkan ke potensialnya ya, ke kutub positif atau kutub negatif, hati-hati untuk arus searah. Kalau terbalik, maka penyimpangannya nanti terbalik. Kalau arusnya bolak-balik, bisa dipasang sembarang. Jadi kalau misalnya ke bolak-balik, tidak masalah kalau arusnya arus bolak-balik. Besarnya tegangan listrik atau beda potensial ditentukan berdasarkan hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa kuat arus listrik berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Persamaan kuat arus listrik dari bunyi hukum Ohm tadi bisa diuraikan rumusnya atau persamaannya, di mana rumusnya I sama dengan V
V per R atau V dibagi R. Atau rumusnya kalau diubah bisa dirumuskan V sama dengan I kali R. Kemudian keterangannya rumus itu I sama dengan kuat arus listrik, itu I besar, huruf I besar. Jadi tadi I sama dengan kuat arus listrik, satuannya ampere, diberi simbol A, huruf A besar. Kemudian V, huruf V besar, tegangan listrik atau beda potensial, satuannya volt, simbolnya V, huruf V besar. R sama dengan hambatan listrik, satuannya ohm atau simbolnya ohm. Bisa kalian lihat di slide. Oke, kita lanjutkan ke slide berikut. Nah, sekarang bisa kalian lihat rangkaian listrik sederhana seperti apa, dilihat di slide ini. Di dalam suatu rangkaian listrik itu, di situ ada V, itu artinya tegangannya, memiliki satuan volt. Kemudian ada tanda panah, lambangnya I itu arus. Pada rangkaian ini diketahui arusnya yang mengalir sebesar 2 ampere. Kemudian hambatan ada 3 jenis. Yang atas terus ada 2 jenis hambatan tersusun seri, sedangkan dengan yang bawah itu tersusun paralel. Jadi atas dan bawah, hambatan yang bagian atas dan bawah itu tersusun paralel. Berarti susunan hambatannya merupakan susunan campuran. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Yang kedua, arus listrik. Apa pengertiannya arus listrik? Yuk kita uraikan. Kuat arus listrik merupakan suatu gerakan elektron yang bergerak dari satu kutub ke kutub yang lainnya melalui suatu kawat penghubung atau penghantar dalam suatu rangkaian listrik. Satuan dari arus listrik adalah ampere, simbolnya huruf A besar. Dan alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik disebut ampere meter. Kuat arus listrik, lambang atau simbol untuk rumus, simbolnya I huruf I besar, menunjukkan banyaknya atau jumlah muatan listrik, simbolnya Q, huruf Q besar, yang mengalir tiap satu satuan waktu, lambang atau simbolnya T kecil. Dinyatakan dengan persamaan berikut. I sama dengan Q dibagi T kecil. Keterangannya, I huruf I besar, kuat arus listrik, satuannya ampere, simbolnya huruf A besar. Q jumlah muatan, satuannya kolom, lambangnya atau simbolnya C besar. Sedangkan T kecil waktu atau lamanya arus mengalir, satuannya sekon atau detik. Besarnya kuat arus listrik juga dapat ditentukan berdasarkan hukum Ohm dengan persamaan sebagai berikut. I huruf I besar sama dengan V dibagi R. Keterangannya di mana I huruf I besar sama dengan
dengan watt arus satuannya ampere. Kemudian V tegangan listrik atau beda potensial satuannya volt. Sedangkan R sama dengan hambatan listrik satuannya ohm. Yang ketiga, hambatan listrik. Hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik dengan arus listrik. Satuan dari hambatan listrik adalah ohm. Dan alat yang digunakan untuk mengukur hambatan listrik adalah ohmmeter. Besarnya hambatan suatu penghantar tergantung pada panjang penghantar, simbolnya L kecil, kemudian jenis penghantar, hambatan jenis, lambangnya rho, kemudian luas penampang penghantar, lambangnya huruf A besar. Sehingga besarnya hambatan suatu penghantar dapat dirumuskan rho, bukan rho ya, R hambatan lambangnya R sama dengan rho kali L kecil panjang penghantar dibagi A. A itu luas penampang penghantar. Dari rumus tadi di slide sebelumnya, R hambatan listrik satuannya ohm, rho hambatan jenis kawat atau penghantar satuannya ohmmeter, L kecil sama dengan panjang kawat satuannya meter, dan A huruf A besar luas penampang satuannya meter persegi. Besarnya hambatan suatu penghantar juga tergantung pada perubahan suhu dengan persamaan sebagai berikut. R sama dengan R0 kali 1 ditambah alfa kali delta T. Keterangannya di mana R sama dengan hambatan listrik satuannya ohm, R0 hambatan awal satuannya ohm, kemudian alfa koefisien suhu satuannya per derajat Celcius, delta T perubahan suhu satuannya derajat Celcius. Ada 3 macam susunan hambatan listrik, yaitu yang pertama atau A, susunan seri. Bagaimana susunan seri pada hambatan listrik? Kalian lihat gambarnya di slide ini. Di sini diketahui hambatan listriknya ada 4, R1, R2, R3, kemudian Rn itu bisa dilanjutkan. Tinggal nanti diketahui berapa hambatan yang diketahui. Jadi Rn ini bisa sampai R5, R10, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oh iya, ternyata masih ada rumusnya. Kita lanjut, berlaku persamaan berikut. Jadi kalau susunan hambatan itu tersusun seri, maka R seri artinya hambatan yang susunannya seri. R totalnya berapa? Maka rumusnya R seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah dan seterusnya sampai Rn. Rn itu menunjukkan nanti jumlah hambatannya. Kalau nanti hambatannya ada 5 jenis, maka rumusnya R seri, R totalnya ya R seri sama dengan R1 ditambah
nanti ditambah R5. Itu untuk susunan seri di hambatan listrik yang mempunyai susunan seri. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. B. Susunan paralel. Coba lihat gambar susunan paralel hambatan listrik di slide ini. Nah, susunan paralel itu ada 3. Di sini contohnya ada 3 cabang. Yaitu cabang yang pertama lambangnya R1, cabang yang kedua lambangnya R2, cabang yang ketiga lambangnya R3. Jadi ada 3 hambatan tersusun paralel. Untuk susunan paralel berlaku persamaan berikut. 1/R paralel sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 dan seterusnya ditambah 1/Rn. Rn ini nanti tergantung dari jumlah hambatannya. Kita lanjutkan slide berikutnya. Yang ketiga, C. Susunan campuran. Bisa seri paralel, bisa paralel seri. Gambar susunan hambatan yang jenisnya campuran bisa kamu lihat di slide ini. Nah, dari gambar itu bisa dijelaskan bahwa dari sebelah kiri, nah langsung ada percabangan 2 hambatan yang bernilai 3 ohm dan 6 ohm. Berarti ini susunan paralel. Kemudian di sampingnya, samping kanannya ada 4 ohm. Berarti susunannya paralel, kemudian di seri. Nah, seperti ini namanya susunan campuran. Jika kalian menemui hambatannya tersusun campuran, maka langkah-langkah yang harus kalian selesaikan nanti hubungannya dengan latihan soal berlaku persamaan sebagai berikut. Yang pertama, cari rumus paralel dulu. Setelah nanti ketemu, nah untuk mencari R paralel bisa kalian gunakan rumus yang susunan paralel. Tadi rumusnya 1/R paralel sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 dan seterusnya. Nah, nanti langkah pertama setelah menentukan 1/R paralel, nanti baru kalian cari R paralelnya. Itu langkah pertama. Langkah kedua, cari R seri atau R total. Jadi R serinya nanti R total dari susunan campuran. Nah, R total ini berdasarkan rumus R seri. Tadi rumusnya R seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Nah, karena tadi susunan yang pertama paralel, maka ketemu R paralel. Jadi R total dari susunan paralel. Nah, kalau sudah R total paralel ketemu, maka susunannya akan menjadi seri dengan hambatan yang 4 ohm. Nah, sehingga nanti penyelesaiannya R total dari susunan campuran itu R total sama dengan, bisa dicari yang pertama tadi hasil R paralel, kemudian ditambahkan dengan R yang sebelah kanannya seharga 4 ohm. Nah, R seri tadi dijumlahkan, maka nanti bisa ketemu R totalnya. Oke? Kita lanjut ke slide berikutnya.
Nah, ini langkah-langkah mencari hambatan listrik dengan susunan campuran. Bisa kalian amati slide berikut ini. Yang pertama, tadi mencari R paralel dulu. Yang rumusnya 1/R paralel sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 dan seterusnya. Nah, setelah ini kamu selesaikan langkah pertama, nanti sebelum melangkah ke langkah kedua, cari R paralelnya dulu dari penyelesaian 1/R paralel. Jadi nanti terus mencari R paralelnya berapa. Yang kedua, langkah kedua, baru mencari R seri. Yang mana R seri ini nanti merupakan R total dari susunan campuran yang diketahui. Nah, R seri rumusnya R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Nah, tadi sudah dijelaskan Bu Sri di slide sebelumnya. Karena tadi rangkaiannya yang awal itu rangkaiannya paralel, maka cari dulu R paralel ketemu, nanti diserikan dengan R yang ke-3 sebesar 4 ohm tadi ya, dari gambar slide sebelumnya. Nah, sehingga R total itu bisa dihitung melalui rumus R total sama dengan R paralelnya sudah dihitung dari langkah pertama ditambah R yang ke-3 sebesar 4 ohm tadi gambarnya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Yang keempat, muatan listrik. Pengertiannya apa muatan listrik? Yuk, kita uraikan. Muatan listrik adalah sifat suatu zat yang dipengaruhi oleh kandungan jumlah proton dan elektron yang dimiliki suatu zat tersebut. Muatan listrik dibedakan menjadi dua macam, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Satuan dari muatan listrik adalah kolom. Lambangnya, simbolnya ya, huruf C besar. Hukum kolom menyatakan bahwa gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara dua muatan listrik akan sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua muatan tersebut. Nah, dari hukum kolom tadi berlaku persamaan F sama dengan F itu gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara dua muatan sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Keterangannya dari rumus slide tadi mengenai gaya tarik atau gaya tolak. F sama dengan gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak, satuannya Newton. K sama dengan tetapan atau konstanta gaya. Konstanta gaya kolom. Besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter per kolom kuadrat. Kemudian Q1 besarnya muatan pertama, satuannya kolom. Q2 besarnya muatan kedua, satuannya kolom. Dan R jarak antar dua muatan, satuannya meter. Karena tadi ada muatan positif dan muatan negatif, maka
maka lambang muatan tidak diikutkan dalam rumus. Jadi nanti besarnya muatan berupa nilai dari muatan yang diketahui. Yang kelima, kapasitansi. Apa pengertiannya kapasitansi? Pengertiannya, kapasitansi adalah suatu besaran untuk mengukur besarnya muatan listrik yang disimpan untuk sebuah potensial listrik yang telah ditentukan. Satuan dari kapasitansi adalah farad. Lambangnya F ya. Adapun alat yang digunakan untuk mengetahui besarnya kapasitansi adalah kapasitansimeter. Yang keenam, induktansi. Bagaimana pengertian dari induktansi? Yuk kita uraikan. Induktansi merupakan besaran listrik yang ditimbulkan oleh medan magnet oleh arus listrik yang mengalir pada rangkaian listrik. Satuan induktansi adalah Henry, lambangnya huruf H besar. Dan alat yang digunakan untuk mengetahui besarnya induktansi adalah induktansimeter. Yang ketujuh, energi listrik. Apa pengertian dari energi listrik? Kita uraikan. Energi listrik merupakan energi yang dihasilkan dari muatan listrik yang berpindah dari potensial rendah ke potensial yang lebih tinggi. Besarnya energi listrik dapat dirumuskan, lihat di slide. Energi listrik lambangnya W, huruf W besar, sama dengan Q kali V. Q tadi muatan, V-nya beda potensial atau tegangan listrik. Nah, rumus yang pertama bisa diuraikan karena Q sama dengan I kali T, rumus dari awal tadi, awal slide ya. Itu maka W energi listrik sama dengan, bisa diuraikan rumusnya menjadi V kali I kali T. Kemudian V beda potensial atau tegangan listrik tadi menurut hukum Ohm rumusnya V sama dengan I kali R ya. Nah, maka rumus yang kedua bisa diuraikan lagi menjadi W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Nah, kemudian rumus yang ketiga bisa diuraikan lagi menjadi W sama dengan V kuadrat per R kali T. Nah, ternyata dari rumus awal Q kali V, nah itu bisa diuraikan menjadi rumus yang lain sebanyak 3 rumus. Nah, nanti tergantung dari soal yang diketahui. Nah, dari 4 rumus ini nanti yang mana yang harus dipakai tergantung dari soal yang diketahui apa saja. Contoh, kalau misalnya diketahui ada arus listrik yang mengalir, tegangan listrik atau beda potensialnya diketahui, kemudian arus listrik yang mengalir waktunya diketahui, maka untuk mencari energi listrik bisa menggunakan rumus yang kedua, yaitu W sama dengan V
V kali I kali T kecil. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya. Dari rumus tadi ada 4 macam keterangannya. Bisa kalian lihat slide ini. W sama dengan energi listrik, satuannya joule, lambangnya J, huruf J besar. Q muatan listrik, satuannya coulomb, satuannya C. V tegangan listrik atau beda potensial, satuannya volt. Huruf I besar, kuat arus listrik, satuannya ampere. Kemudian T kecil, waktu, satuannya sekon atau detik. Kemudian R, hambatan listrik, satuannya ohm. Yuk kita lanjutkan. Daya listrik. Ada energi listrik, tentunya juga ada daya listrik. Yuk, pengertiannya apa daya listrik? Kita uraikan. Daya listrik adalah kemampuan suatu penghantar untuk menghantarkan arus listrik. Satuan dari daya listrik adalah watt. Simbolnya W, huruf W besar. Selain watt, beberapa peralatan teknik menggunakan satuan daya listrik yang lain, yaitu tenaga kuda atau horsepower, disingkat HP. Jadi HP satuan dari daya listrik yang dibaca horsepower atau daya kuda atau tenaga kuda. Kemudian di situ ada catatan 1 HP sama dengan 746 watt. Besarnya daya listrik dapat dihitung dengan persamaan P sama dengan W dibagi T. Keterangannya P daya listrik, satuannya watt. Kemudian W usaha, satuannya joule. W ini bisa usaha, bisa energi listrik, satuannya joule. Kemudian T kecil, waktu atau lamanya arus mengalir, satuannya sekon atau detik. Daya listrik juga dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. P sama dengan V kali I. Jadi tadi rumus awal dari slide sebelumnya, P sama dengan, rumusnya ya, P sama dengan W dibagi T. Nah, dari rumus itu bisa diuraikan menjadi P sama dengan V kali I. Bisa juga diubah ke rumus yang lain. P sama dengan I kuadrat kali R. Bisa juga diuraikan lagi rumus yang ketiga. P sama dengan V kuadrat per R. Keterangan rumus di slide sebelumnya tadi ada 3 rumus ya. P sama dengan daya listrik, satuannya watt. V tegangan listrik, satuannya volt. R hambatan listrik, satuannya ohm. I huruf I besar, watt arus listrik, satuannya ampere. Sedangkan T kecil sama dengan waktu, satuannya sekon atau detik. Kita lanjut.
besaran skalar. Karena termasuk besaran skalar, maka daya hanya mempunyai nilai atau angka saja, tetapi tidak memiliki arah. Nilai 1 watt setara dengan 1 joule per sekon. Oke, demikian tadi materi KD 5 tentang energi listrik. Semoga bermanfaat bagi kalian, bisa menambah ilmu dan pengetahuan kalian. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.